Bu Rahman, besok Ibu akan tinggal di rumahmu ya. Sudah dulu ya, sampai bertemu besok. Siapa, Mas? Kok cepet banget nelponnya? Ini yang telepon ibu, Dek. Katanya ibu besok dia mau main ke rumah. Belum sempat ditanya jam berapa, udah dimatikan. Oh, ya nggak apa-apa sih, Mas, kalau ibu mau ke rumah. Malah justru harusnya kita kan yang sebagai anak yang harus sering nengokin ibu. Ah, yang benar, Dek, nggak apa-apa. Kamu memang istri Mas yang paling baik. Ya, tapi kalau ibu nanti banyak ngatur, gimana ya, Mas? Ah, nggak mungkin. Ibu kan sudah tua. Pasti dia udah berubah, nggak rese kayak dulu. Semoga ya, Mas, ibu sudah berubah. Ibu, apa kabar, Bu? Oh, alhamdulillah Ibu sehat-sehat saja, Nak. Ibu rindu padamu. Bagaimana dengan keadaanmu juga? Rahman juga alhamdulillah, sehat-sehat saja kami di sini, Bu. Eh, maaf ya Lastri, Ibu tinggal di sini nggak apa-apa kan? Hah, Ibu tahu, harusnya Ibu nggak ngerepotin kalian begini. Eh, i- iya, Bu, nggak apa-apa. Rumah kami terbuka untuk ibu. Ibu kan mertua sekaligus orang tua kami. Syukurlah kalau begitu, Ibu senang mendengarnya. Sekarang Ibu ada teman di rumah sama kamu, Lastri. Oh iya, saya berangkat kerja dulu ya, Bu. Takut terlambat. Yang akur ya, Bu, sama Lastri di rumah. Iya, Mas, nggak apa-apa, berangkatlah. Nanti ibu aku yang urus keperluannya. Sini, Bu, biar saya yang bawakan barang-barangnya. Ibu pasti capek, kan? Tidak usah, Ibu bisa bawa barang sendiri kok. Takutnya nanti ada yang hilang kalau kamu yang pegang. Kamu tunjukin aja kamarnya di mana. Iya, Bu, ada di dalam. Tapi kamarnya masih berantakan. Lagian ibu nggak ngasih tahu sih kalau bakal mau tinggal sama kita. Ya terserah saya dong. Rahman itu kan anak saya. Saya yang lahirin, dari kecil saya yang rawat. Saya yang sekolahin sampai jadi orang yang benar dan sukses. Jadi, Rahman itu milik saya. Sedangkan kamu itu cuma istri, orang luar. Ngerti? Sudah sana, kamu beresin dulu kamarnya. Pasti kotor. Iya, Bu, tunggu sebentar ya. Hah, jangan kamu pikir kehadiran saya di sini buat nyenengin hati kamu. Justru saya akan buat kamu menderita. Hah, alhamdulillah, makanan sudah siap. Aku panggil ibu sama Mas Rahman dulu. Mas, ayo kita makan malam dulu. Makanannya sudah siap di atas meja. Oh iya, Dek. Mas juga udah lapar banget nih. Wah, banyak banget lauknya. Apa nggak pemborosan ini namanya? Emangnya semua ini bakalan habis apa? Besok-besok masaknya dikit aja. Mending uangnya ditabung. Apalagi kamu kan nggak kerja, Lastri. Kamu jangan cuma bisa ngabisin uang suami aja. Nanti kalau boros kayak gini terus, gimana dengan masa depan kalian jika punya anak nanti? Coba lihat kakakmu sekarang, Rahman. Udah punya rumah yang besar, punya mobil yang mewah. Ya, karena istrinya punya kerjaan bagus di kota dan pintar mengatur keuangan. Ibu tahu kamu dari keluarga miskin, Lastri. Tapi kamu harus punya kemauan untuk menjadi orang kaya. Udahlah, Bu. Waktunya makan ya makan. Jangan bahas-bahas yang nggak penting ah. Lagian, ini semua kan memang sengaja, Bu. Aku yang minta Lastri buatin makanan yang banyak untuk nyambut kedatangan ibu loh. Rahman, ibu ini lagi ngajarin istrimu yang benar. Kamu itu bisa sukses seperti ini karena hasil didikan ibu juga. Nggak apa-apa kok, Mas. Apa yang dibilang ibu semuanya benar kok. Dek, Mas kerja dulu ya. Iya, Mas. Ini buat kamu, dan ini buat ibu. Hah? Kok ibu cuma 20.000 sih? Lastri, tunggu. Buka amplopmu. Berapa duit isinya? 300.000, Bu.
untuk beli lauk makan hari ini. Sini uangnya, tuker. Kamu yang 20, ibu yang 300. Biar ibu yang ngatur uang belanja. Kamu kan boros. Tapi Bu, Alah, nggak ada tapi-tapian. Kalau kamu mau uang yang banyak, ya kerja juga dong. Jangan ngandelin uang anak saya terus. Jangan manja kamu jadi istri. Sok kecantian. Uang ini nggak pantas kamu yang pegang. Mulai sekarang, kasih uang belanja ke saya. Biar saya ngatur semuanya. iya Bu. Kalau Ibu yang mau mengatur uang belanja ya nggak apa-apa. Saya permisi ke kamar dulu ya Bu. Ini baru permulaan. Saya nggak suka sama kamu. Harusnya bukan kamu yang jadi mantu saya. Saya nggak ridho dunia akhirat. Tukang sayur, tunggu. Iya Bu, mau beli sayur? Enggak, saya mau gali kubur. Waduh, gali kubur. Buat siapa Bu? Ya buat kamu. Astagfirullah, saya masih hidup Bu, belum mau mati. Dosa saya masih banyak loh. Kamu kan tukang sayur. Saya manggil kamu ya pasti buat beli sayur lah. Gitu aja kok nanya. Walah, kirain beneran toh. Ibu ini bercandanya nggak lucu ah. Ah, udahlah itu. Saya mau beli cabai sama tahu dan tempe. Udah itu aja. Ada warga baru ya? Kalau boleh tahu, Ibu ini siapanya Bu Lastri ya? Saya ini mertuanya. Oh, pantes baru kelihatan. Bu Lastrinya kemana Bu? Lastri, ada di dalam lagi rebahan nyantai aja dianya. Semenjak saya di sini, dia jadi mantu yang pemalas. Semuanya mau tinggal beres. Saya disuruh masak, saya beres-beres rumah. Salah sedikit saya yang diomelin. Padahal, saya jadi mertua nggak pernah jahat sama mantu. Tapi tetap aja saya selalu salah di mata mantu saya itu. Ini aja saya disuruh belanja sendiri. Tapi saya cuma dikasih uang 20.000. Mau dapat apa coba Bu? Saya jadi bingung. Mana dia maunya makan yang enak-enak terus lagi. Ya Tuhan, nggak nyangka saya Bu Lastri baik-baik sama tetangga, ternyata jahat sama mertua ya. Masa sih Bu? Perasaan Bu Lastri kalau belanja sama saya bisa habis 100.000 lebih. Ngapain saya bohong? Saya ini sudah tua loh. Tahu rasa kamu Lastri? Saya fitnah kamu. Mulai sekarang, kamu dikenal mantu yang jahat sama tetangga kamu di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahman, anakku, kamu sudah pulang, nak? Iya Bu. Lastri kemana Bu? Kok ibu sendirian aja? Nggak ditemani Lastri? Ibu capek banget Rahman habis masak tadi. Terus lanjut beres-beres rumah sendirian. Nggak tahu tuh istri mau kemana. Tadi sih bilangnya tidur di kamar. Tapi sampai sekarang nggak keluar-keluar kamar tuh. Ya ampun. Maaf ya Bu, ibu jadi capek begini. Mas Rahman sudah pulang. Maaf ya Mas, aku nggak dengar. Dek, kata ibu, kamu dari pagi tadi cuma tiduran di kamar. Nggak bantu masak, nggak beres rumah juga. Bantuinlah ibu. Kasihan kan ibu tuh sudah tua. Masa disuruh ngurusin kita juga? Tapi Ibu bilang tadi. Sudahlah Rahman, nggak apa-apa. Kalian jangan ribut. Malu didengar tetangga. Mungkin istrimu juga pengen bebas dari pekerjaan rumah. Karena sudah ada ibu yang gantiinnya sekarang. Nggak apa-apa, itu wajar kok. Sudah, kamu masuk saja ke kamar istirahat. Kamu kan capek baru pulang kerja. Bu, kenapa Ibu bilang gitu ke Mas Rahman? Bukannya Ibu sendiri yang mau masak dan beres-beres rumah? Terserah saya. Mulai sekarang, kamu persiapkan mental buat ngadepin saya di sini. Biar kamu nggak stres. Kalau saya nggak menghargai dia sebagai mertua saya, mungkin saya nggak akan sabar. Pasti saya sudah bilang aja apa yang sebenarnya terjadi ke Mas Rahman. Sabar Lastri, sabar. Kamu pasti bisa menghadapi ujian ini. Saya cuma masak tempe dan tahu goreng. Plus sambal terasi. Kasihan juga sih anak saya Rahman. Tapi nggak apa-apa. Saya harus buat Rahman benci sama istrinya. Kalau perlu sampai cerai. Rahman anakku, ayo makan dulu nak. Makannya sudah siap tuh. Iya Bu, Di mana Lastri? masih di kamar Bu. Oh, mungkin dia masih ngambek karena tadi ya. Enggak kok Bu, katanya nanti dia nyusul kok.
Kalau gitu, kita makan duluan ya. Loh, Bu, kok cuma gini aja lauknya? Eh, iya, cuma ini aja Rahman. Maaf ya, abis mau gimana lagi? Istrimu nggak ngasih uang belanja ke ibu. Masa sih, Bu? Ibu juga segan meminta uang ke istrimu. Jadi, ini semua pakai uang ibu yang beli. Dek, Dek, Iya, Mas. kesini bentar. Iya, Mas. Ada apa? Dek, bukannya Mas sudah kasih kamu uang 300.000 buat belanja hari ini? Coba kamu lihat, masa cuma gini aja makanannya? Ini juga belinya pakai uang ibu loh. Terus, uang yang Mas kasih, kamu kemanain? Mas, dengerin aku dulu. Bu, bukannya ibu udah tukar uang 300 yang dikasih Mas Rahman buat ibu. Ibu bilang kan mau ngatur semua uang belanjanya. Anakku Lastri, sudah, tidak apa-apa. Akui saja kalau kamu memang butuh uang untuk bayar paket online kamu kan? Oh, jadi kamu ambil uangnya buat bayar paket, bukannya buat dapur dulu. Kalau kamu butuh uang, kamu kan bisa bilang ke aku. Jangan kayak gini caranya.